materi workshop ini nanti kita akan bagi menjadi dua bagian. Untuk bagian pertama itu kita nanti akan mengaplikasikan program SPSS. Nanti ada beberapa materi, mungkin yang akan kita praktikkan nanti itu seperti uji validitas, kemudian analisis deskriptif, analisis regresi, atau nanti mungkin bisa kita tambahkan dengan satu teknik yang lain seperti ANOVA. Ini adalah fase pertama, jadi SPSS. Kemudian di fase kedua nanti setelah pertemuan ke-8 atau pertemuan ke-9 sampai seterusnya itu kita akan menggunakan program Evius untuk alat analisis kita. Nanti ada beberapa materi juga yang akan kita praktikkan, mulai dari regresi sederhana, berganda, data panel, dan mungkin nanti akan saya tambahkan analisis regresi logistik. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai program statistik yang akan kita gunakan, saya akan mereview sedikit mengenai dua materi yang sangat terkait dengan analisis statistik, yaitu pertama mengenai data penelitian, yang kemudian kita lanjutkan nanti mengenai pertimbangan pemilihan teknik statistik yang tepat berdasarkan karakteristik data. Untuk yang pertama, jadi data penelitian itu berdasarkan karakteristiknya itu kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu adalah data kualitatif, yang kedua itu adalah data kuantitatif. Data kualitatif ini adalah bentuk data non-metrik atau data yang tidak bisa digunakan operasi matematika. Sebagai contoh, misalnya data mengenai jenis kelamin. Jadi di situ ada data laki-laki, data wanita, atau data yang kita peroleh dari hasil wawancara. Jadi hasil wawancara itu dalam bentuk catatan-catatan yang diperoleh oleh si peneliti dari narasumber, itu adalah bentuk data kualitatif. Kemudian data kuantitatif ini adalah data metrik atau data numerik yang juga dibagi menjadi dua, yaitu pertama data diskrit, kemudian data kontinum. Untuk data diskrit, ciri khasnya adalah data ini berbentuk bilangan bulat dan tidak ada desimal. Sebagai contoh misalnya data mengenai jumlah siswa. Dan data mengenai jumlah siswa misalnya kita bisa tentukan sebesar 100 orang mahasiswa. Jadi tidak ada desimal di situ. Tidak ada data mengenai mahasiswa misalnya 30,5 orang, atau data mengenai jumlah mobil jumlahnya 100,7, itu nggak ada seperti itu. Jadi data diskrit adalah data bilangan bulat yang tanpa desimal. Kemudian data kontinum. Data kontinum ini level pengukurannya kita bagi menjadi 3, yaitu ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama mengenai data ordinal. Jadi data ordinal ini adalah jenis data yang jarak antara satu angka dengan angka yang lainnya itu tidak diketahui. Contohnya adalah data skala Likert yang biasa kita gunakan dalam penyebaran kuesioner. Di situ nanti sangat tidak setuju, misalnya kita berikan kode 1, kemudian tidak setuju kita berikan kode 2, ragu-ragu kita berikan kode 3, kemudian setuju kita berikan kode 4, sampai dengan sangat setuju kita berikan kode 5. Nah, untuk operasi matematika untuk data ordinal ini tidak bisa dilakukan secara langsung. Sebagai contoh, misalnya ada responden yang menjawab 2 kali sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju itu skornya 1. Berarti karena dia 2 kali jawab, berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 itu adalah tidak setuju. Jadi tidak bisa dilakukan operasi matematika langsung seperti itu. Kemudian data interval dan rasio. Data ini memiliki karakteristik perbedaan jarak antar angka urutan itu adalah sama. Perbedaan keduanya ini terletak pada angka 0, di mana data ordinal itu
dia tidak mengenal nolnya absolut atau nolnya bersifat tidak absolut khusus untuk data interval. Sementara data rasio itu nolnya itu bersifat absolut. Sebagai contoh data interval, suhu misalnya, kita tahu bahwa suhu 0 derajat itu bukan berarti tidak ada suhu, tapi suhunya adalah 0 derajat. Itulah data interval. Sedangkan data rasio ini adalah data yang bisa kita lihat sehari-hari. Misalnya dari laporan keuangan, itu kita lihat dari rasio keuangan, contohnya untuk profitabilitas misalnya return on asset, return on equity, atau rasio-rasio keuangan lainnya. Untuk ketiga jenis data ini nanti akan ditreatment menggunakan teknik analisis yang berbeda-beda, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui jenis data kita untuk menentukan teknik statistik yang tepat dan program statistik yang tepat untuk kita gunakan dalam menganalisis data nantinya. Ini adalah contoh data yang tadi. Jadi saya tambahkan satu lagi, yaitu data nominal. Data nominal ini sendiri mirip dengan data ordinal. Jadi kalau tadi saya perkenalkan cuma ordinal, interval rasio, kemudian ada satu lagi data yang paling basic atau data kualitatif itu adalah data nominal. Data nominal ini contohnya adalah pekerjaan, misalnya wira swasta, PNS lain, laki-laki, wanita, dan seterusnya. Data nominal dan data ordinal ini memiliki kemiripan. Perbedaannya, kalau di data nominal itu angka kode 12 ini sebetulnya tidak melambangkan apa-apa, tapi cuma untuk memudahkan si peneliti mengidentifikasi aja. Sedangkan untuk data ordinal biasanya bentuknya adalah urutan. Jadi kalau di sini contohnya adalah skala Likert, misalnya mulai dari 1 sampai dengan 5. 1 sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. Sementara untuk kepuasan misalnya 1 sangat tidak puas, kemudian 5 sangat puas. Data berikutnya adalah data interval. Kalau di sini data interval adalah contohnya adalah suhu tadi. Jadi karena karakteristiknya jarak antar angka itu adalah sama, berarti perbedaan antara 40 dan 50 itu adalah sama, 10 derajat kalau kaitannya dengan suhu. Dan data rasio ini adalah data yang biasa kita temukan dalam aktivitas sehari-hari, misalnya penjualan, harga saham, jumlah mobil, dan seterusnya. Kedua data ini mirip dan keduanya bisa menggunakan analisis data statistik dalam pengujian hipotesis. Selanjutnya adalah data penelitian berdasarkan sumber. Untuk sumber sendiri, untuk sebuah penelitian itu dapat bersumber dari sumber primer dan sumber sekunder. Untuk sumber primer itu maksudnya si peneliti memperoleh data itu langsung dari sumber data. Di sini misalnya contohnya survei, observasi, dan eksperimental. Kalau di survei kita memperoleh jawaban responden itu secara langsung melalui kuesioner misalnya, atau melalui wawancara telepon, atau melalui email. Jadi datanya langsung diperoleh si peneliti ke sumber data. Atau melalui observasi. Observasi ini misalnya si peneliti datang langsung ke tempat dan mengamati situasi atau fenomena yang sedang diteliti. Kemudian data eksperimen ini bisa diperoleh dari data dari lab atau dari lapangan. Jadi lapangan eksperimen maupun laboratory eksperimen ini keduanya merupakan data primer. Sementara yang berikutnya adalah data sekunder. Data sekunder ini diperoleh si peneliti dari pihak lain dan bentuk datanya sudah dalam bentuk olahan. Misalnya dari perpustakaan, dari kantor pemerintah dalam bentuk laporan, atau misalnya di yang keuangan misalnya ingin memperoleh data mengenai profitabilitas, berarti itu nanti tinggal dicari laporan keuangannya, dan laporan keuangan itu sendiri sudah dibuat oleh pihak perusahaan. Artinya si peneliti memperoleh data itu dari pihak lain yang sebelumnya sudah diolah. Atau untuk SDM misalnya ingin tahu tentang absensi, tentang kinerja karyawan, berarti tinggal minta data ke bagian SDM. Begitu seterusnya. Berikutnya adalah jenis data berdasarkan waktu pengambilan datanya. Ini berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu ini kita bisa kelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu adalah data cross-seksional, kemudian data time series, dan ketiga itu adalah panel data.
Data cross-sectional ini ciri khasnya adalah data yang diperoleh dalam satu waktu pada subjek yang berbeda. Sedangkan data time series adalah data yang diperoleh berdasarkan periode waktu tertentu. Gabungan antara cross-sectional dan time series ini kita sebut sebagai data panel. Jadi sebagai contoh, misalnya untuk data panel itu kita mengumpulkan rasio profitabilitas dalam sebuah perusahaan. Taruhlah misalnya kita ambil rasio return on asset ROA. Jadi kita ingin tahu profitabilitas perusahaannya tentukan sektor apa, misalnya perbankan dalam periode waktu 2015 sampai dengan 2019 misalnya. Nah, untuk data cross-sectionalnya itu sendiri adalah banknya. Jadi misalnya dari sektor perbankan ada 20 bank, itu adalah cross-sectionalnya. Sedangkan time series-nya adalah periode waktunya. Nah, periode waktunya itu sendiri misalnya kita tadi itu sudah tentukan dari 2015 dan 2000 sampai dengan 2019. Gabungan antara banyak bank dan banyak periode itu, nah kita sebut sebagai data panel. Kita beralih ke pembahasan mengenai hipotesis. Hipotesis merupakan istilah yang sangat sering kita baca dalam karya ilmiah, entah itu bentuknya skripsi, tesis, atau disertasi. Lalu apa itu hipotesis? Hipotesis itu sebetulnya dalam definisi ringkasnya adalah jawaban sementara dari si peneliti berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Jadi misalnya dalam skripsi itu rumusan masalah kita tempatkan di bab 1. Di bab 1 kita rumuskan sebuah pertanyaan penelitian. Misalnya, apakah X berpengaruh terhadap Y? Nah, hipotesis itu adalah jawaban sementara dari si peneliti atau bentuknya masih prediksi, dugaan. Jadi, kita menduga bahwa X berpengaruh terhadap Y. Nah, itu X berpengaruh terhadap Y itu sifatnya adalah dugaan yang masih membutuhkan pengujian statistik. Jadi sifat dari hipotesis itu adalah sementara, tentatif, dan harus diuji melalui pengujian statistik. Itu adalah definisi umum dari hipotesis. Untuk karya ilmiah sendiri, hipotesis biasanya diletakkan di bab 2 setelah kajian teori atau kerangka berpikir. Jadi hipotesis di bab 2 dan itu menjawab rumusan masalah yang ada di bab 1. Jadi antara keduanya saling berhubungan. Kalau seandainya rumusan masalahnya ada 3, maka hipotesis jawaban sementaranya juga mestilah ada 3 untuk penelitian yang kuantitatif atau menguji hubungan antar variabel. Tipe hipotesis. Hipotesis itu dapat kita kelompokkan menjadi 3, yaitu hipotesis penelitian atau hipotesis kerja, hipotesis operasional, yang ketiga itu adalah hipotesis statistik. Tapi simpelnya begini. Jadi kita mungkin sering melihat ada simbol H1 dan H0 gitu. H0 ini adalah H0. Nah, H1 itu adalah hipotesis atau dugaan yang ingin didukung oleh si peneliti. Jadi peneliti ingin mendukung ini. Jadi kalau seandainya tadi hipotesis pernyataan hipotesis kita menyatakan bahwa X berpengaruh terhadap Y, maka itu otomatis menjadi hipotesis 1. Sedangkan hipotesis operasional itu atau H0 itu adalah kebalikan dari hipotesis 1. Nah, dalam statistik yang diuji itu adalah hipotesis operasional. Jadi kalau seandainya H1-nya menyatakan X berpengaruh terhadap Y, maka hipotesis operasionalnya atau H0-nya adalah X tidak berpengaruh terhadap Y. Itu adalah hipotesis operasional H0. Di statistik itu yang diuji adalah H0. Penulis ingin menolak H0. Jadi penulis atau peneliti ingin menolak H0 supaya H1-nya diterima. Oke, ini adalah contoh penjelasan yang tadi bahwa misalnya di bab 1 kita mengajukan pertanyaan penelitian apakah X berpengaruh terhadap Y. Ini adalah rumusan atau pertanyaan penelitian yang kita ajukan di bab 1. Kemudian di hipotesis yang ada di bab 2 kita menduga bahwa X itu mempengaruhi Y. Ini adanya di bab 2. Jadi pertanyaan yang di bab 1 kita jawab sementara di bab 2 itu
dan kita menduga bahwa X itu mempengaruhi Y. Kemudian dari sini kita bisa membuat hipotesis ujinya. Seperti tadi, hipotesis uji itu dibagi menjadi dua, H0 dan H1. H1 itu adalah hipotesis yang ingin didukung. Jadi karena rumusan hipotesis kita menduga bahwa X itu mempengaruhi Y, maka ini otomatis menjadi H1. Ini yang ingin kita dukung. Dan kebalikannya, H0 penyeimbangnya atau hipotesis ujinya itu adalah H0. H0 itu berarti X tidak berpengaruh terhadap Y. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan H0-nya diterima atau ditolak? Untuk kriteria ujinya biasanya dalam statistik itu menggunakan p-value atau sig atau signifikansi atau error. Biasanya bahasanya adalah error. Jadi, jika nilai p-value atau sig-nya itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. P-value atau error jika kurang dari 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Simpelnya begini. Jika error lebih kecil dari 5%, maka H0 ditolak. H0 ditolak berarti H1 diterima. Berarti X itu memang terbukti signifikan mempengaruhi Y. Sedangkan jika p-value atau sig atau errornya lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka H0 diterima. H0 diterima berarti ini yang diterima. Berarti memang datanya membuktikan bahwa X itu tidak berpengaruh terhadap Y.